Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bab 2, yaitu mengenai sifat elastisitas bahan. Bagian pertama kita akan mempelajari mengenai tegangan, regangan, dan modulus yang. Nah, benda elastis merupakan suatu bahan atau kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula setelah gaya luar yang diberikan kepada benda tersebut dihilangkan. Contohnya adalah pegas atau karet. Nah, karet ini kalau kita tarik kan memanjang. Nah, pada saat gaya tarik kita hilangkan, maka karet akan ke posisi semula. Maka karet disebut adalah benda elastis. Kemudian yang kedua, ada juga yang disebut dengan benda plastis atau tidak elastis, adalah sifat suatu bahan atau kemampuan suatu benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya luar yang diberikan kepada benda tersebut dihilangkan. Contohnya adalah plastisin. Jadi misalkan plastisin kita pencet, maka dia akan berubah bentuknya, dan begitu gayanya kita hilang, dia tidak kembali ke bentuk semula. Nah, elastisitas memiliki besaran-besaran yang meliputi. Yang pertama adalah di sini kita akan mengenai tegangan dan regangan. Tegangan menunjukkan kekuatan yang menyebabkan perubahan. Di sini ya, ditarik dengan talinya adalah dari tali karet, kemudian di sini pakai katrol, maka ditarik, maka di sini akan ya. Nah, rumus tegangan tahu adalah F dibagi A, yaitu gaya dibagi luas penampang. Tegangan adalah gaya dibagi luas penampang. Kemudian nah, ini adalah ilustrasinya. Ini suatu benda, ini panjang awal, kemudian ditarik dengan ke kanan dan ke kiri seperti atas tadi, maka dia akan bertambah delta L. Jadi panjang akhir adalah delta L. Nah, maka ini adalah menjadi tegangan. Perbandingan panjang terhadap disebut tegangan, maka tegangan ada delta L per L. Nah, delta L pertama panjang satuannya meter, L satuannya meter, maka regangan itu tanpa satuan. Kita lihat contoh soal 2.1 di sini. Wahyu sangat senang bermain gitar. Suatu hari gitar Wahyu putus, kemudian menggantinya dengan senar baru dengan panjang 1 meter, ini kita jadikan L, dan penampang, maksudnya ini penampang senar 2 mm persegi, ini adalah A. Saat Wahyu menyetel senar, Wahyu memberikan terhadap senar tersebut dengan gaya 20 Newton, ini jadikan F, sehingga senar gitar bertambah panjang 0,4 mm, ini adalah delta. Tentukanlah besar tegangan dan regangan. Nah, kita tinggal masukkan. Tegangan adalah F per A. F-nya tadi adalah 22 mm. Nah, 2 mm kita jadikan ke 2 kali 10 pangkat 6. Sehingga 10 kali 6 Newton per meter persegi. Kemudian regangan tadi adalah delta L per L. Delta L pertambahan panjang 0,4 mm, berarti 0,4 kali 10 pangkat min 3 per 1, maka hasilnya 4 kali 10 pangkat min 4. Selanjutnya modulus elastis, yang disebut juga modulus yang. Nah, besarnya pertambahan panjang yang dialami oleh setiap benda ketika meregang adalah berbeda antara satu dengan yang lainnya.
tergantung pada elastisitas bahan atau jenisnya. Nah, maksudnya di sini adalah memanjang dari sebuah benda pegas itu berbeda-beda. Misalkan ada karet gelang, kemudian kita bandingkan ada karet potongan ban. Tentunya kalau dikasih gaya yang sama, dia akan memanjang dengan panjang yang berbeda karena dia bahan yang berbeda. Nah, perbandingan antara tegangan dan regangan suatu bahan selama gaya bekerja tidak melampaui batas elastisitasnya disebut sebagai modulus elastisitas atau modulus yang ini kemampuan benda elastis ya. Ini saat bekerja yang namanya karet, kalau kita tarik terus bukan berarti elastisitasnya tidak ada batas. Karet kalau ditarik terus dia akan memanjang, lama-lama dia akan putus. Itu adalah melebihi batas elastisitas. Nah, kita lihat di sini contohnya E atau modulus yang sama dengan tegangan. Ini rumusnya, tegangan adalah F kali L, kemudian tegangan A delta L. Diulang tadi bahwa E sama dengan tegangan per regangan. Tegangan adalah F per A per delta L per L. Ini kita balik sehingga rumusnya akan menjadi F kali L per A kali delta L. Nah, kalau kita turunkan dia akan menjadi seperti ini. Maka kemudian ada yang disebut dengan K. K itu adalah konstanta pegas. Konstanta pegas yaitu rumusnya F per delta L. Nah, ini yang kita di sini ada antara tegangan dan regangan. Tegangan itu lebih identik menggunakan F seperti rumus tadi. Tegangan itu adalah identik dengan berbanding lurus dengan F, sementara regangan berbanding lurus dengan delta L atau pertambahan panjang. Maka di sini kalau suatu benda elastis ditarik terus-menerus dengan gaya yang relatif tetap, maka dia akan memanjang sampai ke sini. Kemudian ini adalah batas keseimbangan, jadi antara F dengan delta L seimbang. Nah, kalau ditambah terus maka dia akan tidak seimbang, maka dia akan miring sini. Ini adalah batas elastisitas. Nah, batas elastisitas kalau diteruskan dia akan patah. Ini adalah tabel daftar nilai modulus yang dari tiap-tiap bahan. Ini kita kasih contoh besi dengan modulus yang 100 kali 10 pangkat 9. Kemudian sini terus beda-beda ya. Kemudian sampai nilon di sini 5 kali 10 pangkat 9. Ini adalah harga-harga dari setiap bahan. Kita lanjutkan. Ini adalah contoh soal. Seorang pendaki beserta rangselnya mempunyai massa 85 kg. Ini adalah M. Memanjat melalui seutas tali nilon yang tergantung secara bebas. Diameter nilon adalah 8 mm, ini D, dan modulus elastisitasnya 5 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat. Ini adalah E. Jika tali nilon tersebut bertambah panjang sebesar 0,1 meter, ini delta L, ketika pendaki mulai memanjat, berapa panjang tali nilon mula-mula? Kita tanyakan L awal, panjang awalnya. Di sini adalah tambahannya. Tadi kita punya rumus bahwa E sama dengan F kali L per A kali D. Nah, A di sini belum ada ya, sehingga A perlu kita cari. Rumus A adalah A seperempat pi D kuadrat. Tadi kita masukkan ya. Ini adalah dirubah ke meter. Semuanya 50,24 kali 10 pangkat 6
meter persegi. Kemudian ini diturunkan menjadi L sama dengan E kali A delta L per F. 5, E nya 5 kali 10 pangkat 9. Kemudian A nya kita ngambil dari sini. Delta L nya tadi ini dibikin. Kemudian F nya 82 kali 10 sehingga hasilnya 30,60. Ini adalah panjang awalnya. Demikian, mudah-mudahan kalian bisa paham.